wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam wal ihsan. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Ya, pada kesempatan kali ini konten perdana kami di YouTube. Mungkin sebelum kita membahas kajian kita, sebelumnya kami akan menjelaskan kenapa kami membuat konten di channel YouTube. Ada sebagian kawan kami yang meminta untuk menjelaskan kaidah-kaidah bahasa Arab karena beliau kebetulan belum bisa membaca kitab kuning. Maka kami berpikir lewat media apa kami bisa memberikan informasi mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut. Hanya setelah berpikir cukup panjang, kami gunakan channel ini melalui YouTube supaya manfaatnya juga bisa tersebar luas ke seluruh dunia bahkan ya gitu. Kemudian konten juga kami selain bahas kajian bahasa mungkin dipadukan dengan kajian ihsan atau tazkiyatun nafs. Di sini kami membawakan beberapa referensi. Yang pertama tentunya yang sudah masyhur di pesantren yaitu kitab matan Al-Ajrumiyah karangan Syekh Muhammad bin Daud As-Sonhaji atau yang lebih terkenal Ibnu Jurum ya, Al-Ajrum kalau di kalangan pesantren. Kemudian kami juga membawakan syarahnya yaitu syarah Mukhtasar Jidan karya Syekh Muhammad bin Dahlan yang juga ulama terkenal ya sezaman sama Syekh Nawawi ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mungkin. Kemudian yang ketiga di bagian kisahnya kami memakai syarahnya juga. Nah, ini kitab terjemah. Sampai saat ini kami belum menemukan kitab aslinya. Mungkin audiens ada yang tahu linknya atau pokoknya di mana kalau ada kitabnya. Kitabnya dari kitab Al-Munyatul Faqir Al-Munjahid Wasairatul Murid Al-Mutafarid karangan Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Quran. Ini bagus sekali. Fakir sudah hatam sekali kebetulan dan sekarang lagi kaji lagi karena membuat konten ini. Ya, kita mulai saja dari bab pertama. Kalau yang sudah pernah belajar mungkin ini mengingatkan saja ya. Kita sekedar sharing aja, tapi yang belum belajar ini bisa jadi kesempatan bagus ya, untuk mendalami tata bahasa atau kaidah grammar bahasa Arab. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Al-musannif berkata al-kalam wa lafzul murakkabul mufidu bil wajhi wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an ila akhirih. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis as-sakinati wal harfu ma la yaslu ma'ahu dalil ismi wa la dalil fi'li. Jadi di bab pertama ini bab pendahuluan Bang Harang menjelaskan bahwasanya menjelaskan penjelasan apa itu kalam. Nah, kalam ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin setara dengan kalimat ya. Tapi kalimat dalam bahasa Arab itu sepadan dengan kata kalau di bahasa Arab. Kadang juga kalimat ini disebutnya jumlah. Jumlah itu juga kadang setara dengan kalimat dalam bahasa Indonesia atau kalam dalam terminologi pengarang kitab ini. Ada juga istilah syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu dia frase mungkin kalau di bahasa Indonesianya atau phrase di bahasa Inggris. Jadi gabungan dua kata atau lebih yang maknanya satu. Di sini penulis menjelaskan bahwa kalam itu adalah al-lafdzul murakkab. Jadi satu susunan kata yang bisa terdiri dari dua kata atau lebih. Al-mufidu, mufid ini artinya memahamkan.
bil wad'i yang disengaja. Jadi gabungan dua kata atau lebih yang memahamkan dan disengaja. Jadi kalau misalnya ucapan orang mengigau ya, orang tidur sedang mengigau, itu bukan kalam, yaitu igauan aja. Atau suara orang meracau gitu ya, tiba-tiba bilang meledak gitu, meledak, dia meracau aja. Nah itu juga tidak disebut kalam. Atau orang gila misalnya bilang apa gitu, awas teroris misalnya, tapi padahal nggak ada teroris. Nah itu bukan kalam juga. Jadi kalam ini harus dari orang yang waras, yang berakal, dan dilakukan dengan sengaja dan mufid, memahamkan. Mungkin digambarkan ya di tulis. Ini kalam ini adalah kalimat. Kata. Dalam ini definisinya adalah lafaz mufrad mufid. Adalah mungkin satu-satu ya, gabungan kata sengaja. Itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang memahamkan dan disengaja. Misalnya contohnya Zaidun qa'imun. Ini satu kata, ini dua kata ya. Zaidun qa'imun adalah dia terdiri dari dua kata dan bermakna jelas ya. Zaidun adalah orang yang berdiri. Maka ketika kita mendengar ini dari seseorang dan dia secara sengaja mengucapkan itu dan dia memberikan informasi kepada kita, maka itulah yang dinamakan hal. Atau dalam bahasa lainnya, terminologi lainnya adalah jumlah ismiyah. Adalah jumlah ismiyah. Dia adalah kalimat yang tersusun dari dua kata benda. Atau di bahasa Arab juga ada jumlah fi'liyah, kalimat juga, tapi susunannya fi'il fa'il biasanya. Roma Zaidun. Ya. Roma satu verb. Roma Zaidun, telah berdiri siapa Zaid, atau Zaid sudah berdiri. Nah ini juga kalimat, tapi dia jumlahnya jumlah fi'liyah karena ada fi'ilnya. Tapi dua-duanya adalah kalam dan memahamkan bagi pendengarnya dan diucapkan secara sengaja oleh si penuturnya. Gitu ya. Mungkin lanjut ke yang berikutnya. Laksamu salah satu. Nah kalam ini biasanya terdiri dari tiga aja di bahasa Arab ya. Ada isim, fi'il, huruf ya. Isim kita sudah tahu, kata benda. Fi'il kata kerja. Huruf ini kalau di kita mungkin padanannya preposisi ya, atau kata depan. Ya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Nah, untuk mengenali isim ini, kata benda di bahasa Arab, kita bisa mengenalinya dengan beberapa cara. Bisa dengan tanda khafat ya. Nanti kita belajar apa itu khafat. Singkatnya khafat itu adalah bunyi akhir isim itu dibaca jar.
Misalnya Zaidun jadi Zaidin, Muhammadun jadi Muhammadin. Nah, ini berarti kalau dia menerima jar tanwin, kasroh tanwin, itu berarti dia adalah isim. Atau jika nggak pakai tanwin bisa juga al-Muhammadi misalnya. Nah, itu juga berarti dia isim. Ciri yang kedua adalah tanwin. Nah, itu tadi ya, Zaidin, Muhammadin, apalagi Amrin misalnya, dan lain-lainnya, itu juga tanda dia isim. Kemudian dia ada alif lamnya, bisa juga alif lam, itu tadi al-Muhammadiyati misalnya, al-Islamiyati, al-Islamiyatu, al-Islamiyata. Nah, itu ada alnya di depannya, itu juga tanda dia itu kata benda atau isim. Kemudian huruf qafat. Huruf qafat ini adalah huruf di apa sih isim ini, jadi sebelum isim ada kata depan atau huruf qafat, kata preposisi. Contohnya di sini ada 9, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Jadi kalau ketempelan huruf qafat ini maka dia adalah isim gitu, yang 9. Kemudian juga ciri yang selanjutnya, dia bisa ditempelin istilahnya huruf qasam atau huruf sumpah ya. Ada 3 aja, waw, ba, dan ta. Misalnya wallahi, nah itu demi Allah. Tallahi, demi Allah juga artinya sama, cuman beda huruf. Kemudian pembagian kalam yang kedua adalah fiil ya. Mungkin kalam ini, pembagian ini kalau di bahasa Indonesia adalah kelas kata ya. Atau di bahasa Inggris itu part of speech. Part of speech itu lebih banyak kalau di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Arab disingkat jadi kata benda, kata kerja, dan kata depan, cuma 3. Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Fi'il bisa dikenali dengan tanda qad. Qad ini dia biasanya masuk fi'il madi, itu bermakna sungguh ya. Qama Zaidun, sungguh telah berdiri siapa Zaid. Tapi kalau dia masuknya ke fi'il mudhari, artinya bukan sungguh lagi ya. Ya, seingat kami itu kadang ya. Qad yaqumu Zaidun, terkadang Zaid berdiri. Itu beda penggunaan, tapi huruf hurufnya sama, qad. Kemudian fi'il juga dikenali dengan sin dan saufa ya. Ini maknanya sama. Biasanya masuk fi'il mudhari. Jadi kalau di bahasa Arab itu kata kerja dibagi 2 secara umum, tapi yang satu fi'il mudhari itu bisa digunakan kata untuk masa sekarang dan masa depan. Sedangkan masa lalu itu pakai fi'il madi. Sin dan saufa ini masuk ke fi'il mudhari. Dia untuk bermakna mustaqbal, bermakna masa depan. Misalnya sayaqumu Zaidun. Zaidun akan berdiri. Saufa yaqumu Zaidun, Zaid akan berdiri. Kemudian ciri yang terakhir ta'nis as-sakinah. Ya, ini biasanya untuk tasrif ya, tasrif fi'il madi apa aja ya. Misalnya qomat Fatimatun atau Fatimatu, telah berdiri siapa Fatimah. Itu qomat yang tadinya qoma untuk pria. Di bahasa Arab kalau domir fa'ilnya itu perempuan, memakai ta di akhir fi'il madinya, past tense-nya. Kemudian pembagian yang ketiga, part of speech atau kelas kata yang terakhir adalah huruf. Ini banyak jumlahnya ya. Di sini disingkat aja sama musonif bahwa ciri-ciri yang tidak sesuai dengan isim atau ciri-ciri yang ada di isim dan fi'il itu tidak dikenakan pada huruf ya. Dan bahkan dia itu huruf itu tidak bisa berdiri sendiri ya, harus menempel terus ya. Makanya penjelasannya singkat sekaligus padat ini ya. Misalnya fi, ya fi itu ya huruf, dia tidak ada al, nggak ada tanwin gitu cirinya, nggak bisa dikhofat ya, dia mabni itu disebutnya ya. Huruf dibacanya tetap, mau tempelan apa aja, dia malah dia membuat kata yang depannya itu berubah. Yang tadinya misalnya fil al-Madinah tuh ketempelan fi jadi fil Madinati. Fil Makkati ya tadinya al-Makkatu ketempelan fi fil Makkati. Misalnya wa sakinun fil Makkati, dia tinggal di Makkah. Nah, mungkin itu singkatnya ya pembagian kalam. Ini basic ketika kita belajar bahasa Arab, terutama di pesantren salaf ya. Kemudian masuk ke penjelasan ruhiyahnya atau ihsannya. Di sini nih
kalam ini kata Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani, beliau mengatakan kalam ini harus keluar dari orang yang kalbunya hidup gitu. Kita menyebutnya semacam ahli sufi gitu ya, ahli suluk, ahli mursyid. Bahkan ketika mengeluarkan kata-kata maka dia dari hati ke hati gitu. Beda kalau cuma sekedar bicara ya, dari telinga ke telinga gitu. Ya, ini kata Abdul Qadir Al-Kuhani, kalam ini harus benar-benar diucapkan sepenuh hati. Beliau menyebut lebih dalam lagi, bil wadani ini bukan hanya sengaja atau al-mufid ini bukan sekedar memahamkan, tapi menghujam, kata beliau, menghujam ke dalam hati dan menggerakkan kita untuk berperilaku sesuai syariat, sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Mungkin nanti penjelasan berikutnya lebih detail di bab mikrob ya. Ini lebih detail lagi. Kebetulan kami sudah mencatat beberapa syarahnya di sini. Mungkin itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, monggo bisa di komen, bisa lewat email. Ya, kalau kami bisa ya kami bantu jawab. Kalau tidak bisa ya kita cari bersama. Ya. Karena sekarang zamannya sudah lengkap. Ya, luring, daring, referensi tersedia luas. Kita bisa menggunakannya. Kita hanya sekedar sharing dan membantu ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe demi berjalannya channel kami di YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.